menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Hari ini kegiatan diseminasi, bukan sosialisasi. Ada beberapa konsep inti pada kegiatan budaya positif. Ada 8 konsep yang ada di dalam budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi itu ada 8 konsep inti yang terdapat di dalam budaya positif. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Masih. Luar biasa. Kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin teman-teman pernah dengar ada pembelajaran yang berpihak pada guru dan ada juga pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pernah dengar ya? Sekarang saya mau bertanya, kira-kira sekarang ini teman-teman melakukan pembelajaran yang mana? Apakah yang berpihak pada guru ataukah yang berpihak pada siswa? Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan? Pembelajaran yang saya lakukan saat ini berpihak pada siswa. Dengan dia punya, mengapa saya katakan berpihak pada siswa, karena media pembelajaran itu mendekatkan siswa. Terima kasih Bapak Guru, luar biasa. Jadi teman-teman yang lain, apakah juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa? Sudah, baik, luar biasa. Jadi dari SDN Traffic sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu kalau bisa setidak-tidaknya siswa dilibatkan dalam setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi kalau yang zaman dulu pembelajaran berpihak pada guru, di mana dari awal sampai akhir kegiatan hanya guru saja. Jadi metode yang digunakan hanya ceramah saja. Mungkin siswa merasa bosan dengan semua kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka kita dituntut untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Baik, luar biasa. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru saat ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang akan kita lakukan itu harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari murid-murid kita. Karena setiap orang kebutuhannya itu berbeda-beda. Jadi pembelajaran yang harus kita gunakan saat ini yaitu berdiferensiasi. Baik. Yang kedua, kita ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kalau zaman dulu kita punya ilusi, kita berpikir bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran, misalnya dia punya perilakunya menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi pada saat bapak atau ibu guru memberi nasihat kepada dia, lalu perilakunya besok, lusa dan seterusnya dia berubah. Berubah dari yang tadi menyimpang menjadi baik. Apakah itu menurut bapak ibu guru, itu bapak dan ibu guru sudah bisa mengontrol siswa tadi? Ya. Baik, jadi kalau berdasarkan teori kontrol, kita
tidak bisa mengontrol siapapun, termasuk anak didik kita. Yang bisa mengontrol diri kita itu sebenarnya hanya diri kita sendiri, termasuk siswa. Lalu pertanyaannya, mengapa yang tadinya dia menyimpang, pada saat saya memberi nasihat, perilakunya berubah menjadi baik? Itu bukan karena Bapak Ibu guru berhak mengontrol dia, tetapi itu karena motivasi dari dalam diri anak untuk berubah berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman dia bahwa apa yang dilakukan itu benar, dan dia juga membiarkan dirinya untuk diatur, dikontrol, sehingga yang tadinya dia menyimpang sekarang dia menjadi lebih baik. Jadi bukan karena Bapak atau Ibu guru mengontrol murid tadi, tapi sebenarnya karena ada motivasi dari dalam dirinya untuk berubah. Lalu ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga sebenarnya masih keliru ya. Jadi kita memang selalu memberikan penguatan, selalu memberikan hal-hal yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik kepada anak. Tetapi itu sebenarnya tidak bermanfaat ketika anak itu tidak punya motivasi dari dalam dirinya. Jadi semua itu hanya ilusi saja, bahwa saya punya penguatan menyebabkan dia berubah. Sebenarnya bukan. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah memotivasi dia, menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sehingga dia bisa menjadi anak yang lebih baik. Jadi harus kita lakukan itu, menumbuhkan motivasi intrinsiknya dia. Karena kita tidak bisa mengontrol siapapun. Yang ketiga, sama juga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak melakukan kesalahan, kita selalu mengkritik dia, kita selalu membuat dia merasa bersalah, sedikit-sedikit marah dia, lalu kita selalu bilang, apa yang kau lakukan itu membuat Bapak guru kecewa. Itu sebenarnya kita sudah menumbuhkan rasa bersalah di dalam dirinya, karena kita membuat dia merasa bahwa dia sudah mengecewakan kita. Dan itu juga sebenarnya tidak benar. Jadi yang harus kita lakukan tadi, menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Lalu yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita sebagai orang dewasa, dalam hal ini guru, terhadap anak-anak didik kita tidak bisa memaksa, tidak bisa mengontrol dia, harus dia seperti ini, tidak bisa. Karena apa? Karena yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri, termasuk siswa itu. Baik. Jadi sekarang berkaitan dengan paradigma pembelajaran tadi, kita sekarang diminta untuk mengubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol itu yang pertama. Realitas dalam hal ini kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, itu sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tiap orang punya kebutuhan berbeda-beda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Jadi tidak semua, walaupun mereka itu kembar, walaupun mereka kakak beradik, berada di dalam ruangan kelas yang sama, tapi pandangan setiap orang itu berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan orang sama dengan pandangan kita. Itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita seharusnya berusaha untuk memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa dia, engkau punya pendapat harus sama dengan saya, ataukah kita
Tapi sebenarnya tidak boleh, karena pandangan dia itu berbeda. Misalkan dalam pelajaran matematika, misalnya kita mau berhitung seperti ini, kalau jalan lurus seperti yang dibuat 1 ditambah 1 itu hasilnya 2, caranya begini. Tetapi sebenarnya menurut dia mungkin beda caranya, yang hasilnya sama. Jadi kita tidak bisa memaksa dia untuk punya pandangan sama seperti kita. Biarkan dia memiliki pandangan seperti apa yang hasilnya bisa menguatkan dia. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau menurut teori kontrol, setiap perilaku itu punya tujuan. Jadi walaupun siswa itu berperilaku menyimpang ataupun berperilaku baik, semua itu pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak. Jadi semua orang melakukan apapun pasti punya tujuan. Yang berikut, orang menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya saya saja yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau berubah? Itu semua tergantung dari motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika siswa kita bisa punya nasihat, lalu dia berubah menjadi baik, itu bukan karena kita punya motivasi, kita punya pendapat dari dia, tetapi karena dia punya motivasi dari dalam dirinya untuk berubah. Dia membiarkan dirinya untuk kita atur. Lalu yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan agar. Itu menurut stimulus respon. Dan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita kalau kali lalu ketika kita omong tetapi ketika saat itu mereka tidak mau menurut, maka muncullah dari sana kita akan menggunakan cara paksa. Jadi itu menurut stimulus respon. Tetapi kalau anak itu pada saat disampaikan berulang-ulang dan tidak tetap berperilaku menyimpang seperti itu kita harus menggunakan kolaborasi, kerjasama, supaya kita bisa membawa dia menjadi lebih baik. Model berpikir menang kalah itu menurut stimulus respon. Lalu kalau teori kontrol, berpikir menang-menang, artinya begini: ketika siswa berperilaku menyimpang, lalu kita memarahi dia, memberi hukuman kepada dia, maka yang tertanam di dalam dirinya, di dalam benaknya, saya sebagai siswa pasti selalu di tempat yang salah, guru pasti selalu benar. Nah, itu akan tertanam di dalam dirinya bahwa saya ini pasti salah terus. Tapi kalau menurut teori kontrol, harus menggunakan model berpikir menang-menang. Artinya begini: dia berperilaku menyimpang, lalu kita panggil, kita bawa dia untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Maka yang tertanam di dalam dirinya bahwa walaupun saya salah, tetapi saya sudah memperbaikinya, saya sudah bertanggung jawab, maka guru tadi juga menang, siswa juga menang, karena dia tidak berpikir bahwa saya disalahkan, tapi saya sudah bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Itu teori berpikir menang menurut teori kontrol. Baik Bapak Ibu, sampai di sini bisa ya? Masih semangat? Luar biasa. Yang berikut kita ke disiplin positif. Sekarang kita ke disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata
Jadi disiplin itu artinya belajar. Lalu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Jadi disiplin itu dia merupakan penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi kita mau mendisiplinkan anak itu sebenarnya harus berdasarkan motivasi dia, jangan atas dasar penghargaan atau karena ada ancaman ataupun karena dia takut akan hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu mau mendisiplinkan anak, tetapi kita menjanjikan penghargaan, sesuatu imbalan, itu juga sebenarnya hukuman. Justru penghargaan seperti itu yang lebih parah dari hukuman. Kalau hukuman kan kita tahu, misalnya pada saat dia datang terlambat, sekarang datang terlambat, lari keliling lapangan, itu hukuman. Tetapi kalau misalnya kita mau memberikan penghargaan, oh engkau melakukan seperti ini supaya nanti sebentar kau punya nilai dikasih 100. Nah itu namanya penghargaan. Nah itu sebenarnya hukuman yang lebih berat daripada hukuman secara fisik yang kita berikan kepada siswa. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita adalah mengubah perilakunya berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Maka dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab, bukan karena takut terhadap ancaman, bukan karena takut dihukum. Ketika kita memberikan hukuman, siswa melakukan sebuah hal baik, maka itu coba kita tanya, mungkin dia melakukan hal baik itu bukan karena motivasi, tetapi karena dia takut dihukum. Jadi coba kita tanya baik-baik, kamu datang pagi tepat waktu seperti ini, apakah karena kamu punya kesadaran dari dalam diri, ataukah jangan sampai dia melakukan itu karena dia takut dihukum, ataukah dia melakukan itu supaya mendapat penghargaan, dikatakan oh anak yang baik, anak yang disiplin, itu juga sebenarnya penghargaan. Jadi seharusnya kita memberikan disiplin diri terhadap dia berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi disiplin tadi dia melakukan hal-hal baik itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nilai kebajikan itu artinya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa dan sebagainya maupun berdasarkan latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terlepas dari semua hal itu. Lalu contoh nilai-nilai kebajikan itu banyak. Jadi kalau nilai kebajikan itu jadi semua hal yang baik-baik itu. Nah, jadi itu ada 3 yang dari saya ambil ini. Yang pertama berdasarkan profil belajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama dia beriman dan bertakwa. Yang kedua berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu berdasarkan profil belajar Pancasila. Ada juga berdasarkan primary years program. Itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan seterusnya. Itu hal-hal baik. Lalu yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Itu nilai-nilainya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan sebagainya. Sekarang kita ke disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disipline yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar.
Lalu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Jadi disiplin itu dia merupakan penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Jadi kita mau mendisiplinkan anak itu sebenarnya harus berdasarkan motivasi dia. Jangan atas dasar penghargaan atau karena ada ancaman ataupun karena dia takut akan hukuman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu mau mendisiplinkan anak, tetapi kita menjanjikan penghargaan, sesuatu imbalan, nah, itu juga sebenarnya hukuman. Justru penghargaan seperti itu yang lebih parah dari hukuman. Kalau hukuman kan kita tahu, misalnya pada saat dia datang terlambat, nah sekarang karena aku terlambat, lari keliling lapangan, nah, itu hukuman. Tetapi kalau misalnya kita mau memberikan penghargaan, oh engkau melakukan seperti ini supaya nanti sebentar kau punya nilai plus 100. Nah, itu namanya penghargaan. Nah, itu sebenarnya hukuman yang lebih berat daripada hukuman secara fisik yang kita berikan kepada siswa. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan kita adalah mengubah perilakunya berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Maka dia akan menjadi anak yang bertanggung jawab, bukan karena takut terhadap ancaman, bukan karena takut dihukum. Ketika kita memberikan hukuman, siswa melakukan sebuah hal baik, maka itu coba kita tanya, mungkin dia melakukan hal baik itu bukan karena motivasi, tetapi karena dia takut dihukum. Jadi coba kita tanya baik-baik, kamu datang pagi tepat waktu seperti ini, apakah karena kamu punya kesadaran dari dalam diri, ataukah jangan sampai dia melakukan itu karena dia takut dihukum, ataukah dia melakukan itu supaya mendapat penghargaan, dikatakan oh anak yang baik, anak yang disiplin, itu juga sebenarnya penghargaan. Jadi seharusnya kita memberikan disiplin diri terhadap dia berdasarkan motivasi dari dalam dirinya. Ya, jadi disiplin tadi dia melakukan hal-hal baik itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nilai kebajikan itu artinya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa dan sebagainya maupun berdasarkan latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terlepas dari semua hal itu. Lalu contoh nilai-nilai kebajikan itu banyak. Jadi kalau nilai kebajikan itu jadi semua hal yang baik-baik itu. Nah, dan itu ada 3 yang dari saya ambil ini. Yang pertama berdasarkan profil belajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama dia beriman dan bertakwa. Yang kedua berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu berdasarkan profil belajar Pancasila. Ada juga berdasarkan primary years program. Itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan seterusnya. Itu hal-hal baik. Lalu yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Itu nilai-nilainya seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif dan sebagainya. Sampai di sini masih semangat ya teman-teman? Luar biasa. Nah, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita itu terpenuhi. Jadi itu yang disebut dengan nama kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ternyata ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan manusia yang pertama, bertahan hidup. Jadi kalau misalnya ada siswa yang di dalam kelas datang pagi hanya tidur saja, coba jangan langsung dihukum. Coba Bapak Ibu tanya, mungkin salah satu dari 5 kebutuhan ini belum terpenuhi. Misalnya mungkin di rumah tadi pagi pada saat datang dia belum makan, atau mungkin juga pada saat tadi malam sepanjang malam dia tidak bisa tidur karena sakit, kesehatannya terganggu. Jadi coba jangan langsung dihukum pada saat siswa melakukan perilaku menyimpang, tetapi coba kita tanyakan baik-baik. Mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri anak tersebut. Lalu yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu misalnya apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi misalnya ada anak yang selalu duduk menyendiri, coba kita panggil. Mungkin dia memiliki rasa kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu rasa ingin diterima. Mungkin di dalam kelompoknya ada teman-teman yang tidak mau bergaul dengan dia, maka menyebabkan dia selalu duduk sendiri saja. Jadi itu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan. Misalnya apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Misalnya ada anak-anak yang setiap kali ada upacara saya ibu atau saya pak. Nah itu artinya dia ingin memenuhi kebutuhan dia untuk menjadi pemimpin. Misalnya atau juga dia ingin memenuhi kebutuhannya akan keinginan untuk dianggap bahwa dia juga mau, bahwa dia juga bisa. Sehingga pada saat kita menawarkan, misalnya siapa mau jadi pembaca undang-undang pada saat kegiatan apel bendera, dia selalu menawarkan diri. Itu mungkin karena dia punya kebutuhan dasar akan penguasaan, itu mau dia penuhi. Jadi itu suatu hal yang baik. Lalu yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Misalnya apa? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Misalnya ada sesuatu baru yang datang di sekolah, anak-anak selalu datang ya. Karena itu kebutuhan dasar mereka, bahwa mereka ingin kebebasan, mereka mau mencoba hal-hal baru. Jadi kita jangan larang mereka untuk mencoba hal baru, karena itu akan bertolak dengan keinginan kebutuhannya dia akan kebebasan. Lalu yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Itu misalnya bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi kita sebagai guru, misalnya di dalam kegiatan pembelajaran jangan terlalu serius. Jadi karena anak punya kebutuhan dasar itu yaitu bermain. Jadi pada saat pelajaran diselingi dengan tertawa. Misalnya main tebak-tebakan atau misalnya bernyanyi. Itu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu kesenangan. Karena anak punya dunia itu dunia bermain. Ataukah kita bermain sambil belajar. Jadi jangan hanya terpaku saja di dalam ruangan, tetapi berikan mereka kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, kembali lagi kepada motivasi tadi. Jadi ketika kita atau siswa melakukan sebuah tindakan,
Misalnya dia datang terlambat, atau dia datang lebih cepat pada pagi hari, atau dia selalu tepat waktu melaksanakan kegiatan piketnya. Coba kita tanya, apakah motivasi yang dia lakukan untuk melaksanakan tugas piketnya tepat waktu tadi, apakah karena ingin dihargai, ataukah karena takut mendapat hukuman? Kalau motivasi seperti itu, berarti motivasi itu berasal dari luar diri atau motivasi eksternal. Tetapi kalau dia datang tepat waktu, dia selalu melaksanakan tugas piket, itu karena ketika kita tanya dia menjawab bahwa oh itu karena saya menghargai diri saya sendiri, saya tahu bahwa tugas piket itu penting. Nah itu kalau dia menjawab seperti itu, berarti motivasi anak itu adalah motivasi intrinsik, berasal dari dalam dirinya. Jadi itu motivasi itu ada dua, motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Baik. Yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman kita bisa tahu ya. Nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman itu dia berlaku secara tiba-tiba, dia tidak terencana. Jadi misalnya anak melakukan kesalahan, kau berlutut di situ, atau kau lari, kau bersihkan WC di sana, itu berarti hukuman. Kita memberi dia hukuman karena anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu itu semua bersifat satu arah, dari guru kepada siswa saja. Lalu yang ketiga, dia berupa hukuman fisik atau juga psikis. Jadi hukuman bukan hanya ketika kita cubit, kita pukul, atau suruh berlutut seperti itu namanya hukuman fisik. Tetapi bisa juga hukuman itu dalam bentuk verbal. Jadi kata-kata yang kita marah, itu juga sebenarnya hukuman. Kita membuat anak tertanam di dalam dirinya, saya ini seperti ini. Oh lihat dia muka jelek di sana seperti ini. Itu berarti kita menanamkan dalam dirinya dia hukuman kepada dia bahwa dia itu jelek seperti ini. Lalu kalau konsekuensi itu dia terencana atau disepakati bersama. Misalnya dalam kelas bapak dan ibu guru bersama siswa sudah melakukan kesepakatan. Kalau datang terlambat, konsekuensinya apa? Oh kami akan satu halaman. Jadi ketika siswa datang terlambat, dia sudah tahu konsekuensi dari perbuatannya datang terlambat apa? Tadi akan menyapu. Tetapi konsekuensi pun membuat murid tetap merasa tidak nyaman karena sudah membuat dia tidak tenang tadi. Jadi walaupun berdasarkan kesepakatan kita bersama, tetapi siswa merasa dirinya saya salah, makanya saya disuruh sapu. Ya. Lalu konsekuensi sikap guru juga selalu mengontrol murid. Kamu salah, sekarang buat apa yang sudah kita sepakati. Terlambat datang ke sekolah berarti konsekuensinya silakan sapu. Itu guru memonitor siswa. Itu juga akan membuat dia merasa tidak nyaman. Lalu yang terakhir, restitusi. Restitusi Bapak Ibu guru pernah dengar? Ya? Kalau saya juga datang ke kegiatan guru penggerak ini baru saya dengar. Ternyata ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu apa? Dia itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia dalam bentuk proses. Lalu proses itu kolaboratif atau kerjasama. Jadi ketika siswa itu melakukan pelanggaran, guru dan siswa itu bekerja sama. Ambil dia baik-baik, tanya yang pertama, kenapa kamu melakukan seperti ini, kesalahan seperti ini? Pasti dia akan punya alasan. Tujuan tadi pasti mungkin dia melakukan itu karena memenuhi kebutuhannya. Ikut kita ke posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru
punya 5 posisi kontrol. Bisa lihat di sana ya. Ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba Bapak Ibu sekalian saya hormati, guru-guru hebatku semua. Coba kita renungkan bersama. Kira-kira selama ini saya berada di posisi yang mana? Kalau saya di kelas itu, saya posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, pernah juga menjadi teman. Mungkin 5-5-nya bisa kita masuk ke sana. Kalau saya lebih banyak di situ. Kalau Mama Ibu kelas 1 bagaimana? Baik, terima kasih. Dari 5 posisi kontrol guru, bagian pertama, kedua, dan ketiga itu masuk. Sementara yang kedua sedang proses. Baik, terima kasih Mama. Jadi kita kalau sebagai penghukum, kita pernah tahu ketika siswa melakukan kesalahan, langsung kita hukum, berlutut, pukul, cubit, dan sebagainya itu. Itu posisi kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita menanamkan dalam dirinya bahwa dia itu salah. Nanti sebentar kita lihat seperti apa pembuat merasa bersalah, seperti apa teman. Begitu juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer ini posisi yang paling ideal. Seharusnya seorang guru itu berada pada posisi ini. Posisi manajer itu posisi yang paling tinggi dan paling ideal untuk kita semua sebenarnya. Jadi saya selama ini pada saat melakukan kegiatan belajar tentang budaya positif, saya ternyata berada di level yang rendah karena saya sebagai penghukum, sedikit menghukum. Maka saya selama ini ada posisi yang paling rendah. Saya belum bisa mencapai posisi sebagai manajer. Jadi kita sedikit perlahan-lahan kita harus berusaha untuk kita mengarah ke posisi sebagai manajer. Sekarang kita lihat contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol ini. Jadi misalnya dalam satu kasus yang sama, tetapi dia berdasarkan 5 posisi tadi. Yang pertama, misalnya kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di pagi hari ada banyaknya siswa kita tidak atributnya tidak lengkap. Nah, ketika sebagai penghukum ini ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh guru. Jadi kalau engkau berada di posisi penghukum, pada saat lihat siswa itu tidak memakai atribut lengkap, nah sekarang hormat bendera selama 1 jam tidak boleh turun tangan. Lalu sambil tunjuk-tunjuk marah-marah. Maka itu kita berada pada posisi sebagai penghukum. Yang kalau kita pada pembuat merasa bersalah, itu misalnya seperti ini. Datang siswa tidak pakai atribut lengkap. Berapa kali Bapak dan Ibu sudah pakai, Bapak sudah omong, sama Ibu sudah omong, sama Ibu sudah omong, tetapi kok selalu saja buat Bapak yang guru kecewa. Itu kita sudah menanamkan dalam dirinya dia bersalah. Jadi pada saat kita ucap begitu, anak akan tunduk. Itu berarti kita sudah menanamkan dalam dirinya dia itu orang yang bersalah. Dia akan merasa bahwa saya sudah mengecewakan, saya punya apa, sudah mengecewakan guru saya. Itu kita berada pada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu posisi yang ketiga sebagai teman. Siswa tidak pakai atribut lengkap, maka mari sudah sayang, tolong bantu Bapak Ibu guru sedikit kan. Tidak kasihan karena tidak boleh sekolah marah ini. Jadi engkau tolong sekali ini saja ya, engkau begitu. Nanti besok tidak boleh lagi ya. Itu kita berada pada posisi sebagai teman. Kita merasa siswa itu adalah teman kita. Posisi kita sebagai teman. Kalau kata-kata yang kita ucapkan seperti itu menunjukkan kita adalah teman. Siswa itu adalah teman kita. Lalu pada saat kita mengucapkan
sana. Lalu yang keempat, posisi sebagai pemantau. Nah, posisi sebagai pemantau ini dia bergerak berdasarkan data. Kita sudah tahu toh pelanggaran apa yang sudah dibuat? Kesepakatan yang kita sudah buat apa? Kalau engkau tidak memakai atribut, mungkin kemarin sudah disepakati bersama kalau tidak pakai atribut berarti harus beli. Jadi sekarang setelah apel, kau pergi beli di koperasi sekolah, setelah itu kau kenakan. Karena berdasarkan kesepakatan bahwa kalau tidak memakai atribut, maka harus beli atributnya di koperasi sekolah. Jadi dia punya suara itu datar saja, tertawa pun tidak, tegas, tetapi tidak keras, tidak menghukum dia. Jadi dia berdasarkan dia berjalan berdasarkan keyakinan, peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Lalu posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini yang seharusnya kita lakukan. Kalau posisi sebagai manajer, nah, kata-kata yang harus kita ucapkan misalnya, kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu buat, lalu kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini. Jadi itu kata-kata yang harus diucapkan pada posisi kita sebagai manajer. Jadi kita tidak sampai tertawa serius, lalu kita tidak keras juga tidak. Jadi kita biasa saja, sehingga siswa merasa bahwa ini bukan teman saya, dia juga sedang tidak menghukum saya, tetapi Bapak Ibu mau supaya saya menyadari kesalahan saya, lalu kesalahan saya ini berdasarkan keyakinan kami sudah buat, saya salah, berarti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah pernah saya lakukan. Jadi itu untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Sampai di sini bisa pahamnya terhadap 5 posisi kontrol seorang guru. Bisa paham? Baik. Jadi sekarang saya akan berikan kalimat. Nanti sebentar kita bisa lihat dia itu berada pada posisi mana. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kalimat seperti ini membuat merasa bersalah, yang lain sepakat? Baik, kita lihat kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira bagus, itu berada pada membuat merasa bersalah. Yang kedua, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bagus, kita lihat sekarang. Ya, dia berada pada posisi manajer. Terus ada yang 3. Ayolah, lakukan demi Bapak. Luar biasa. Kita lihat bersama. Ya, dia berada pada posisi teman. Jadi kalau kalimat-kalimat itu yang kita ucapkan, maka kita berada pada 5 posisi tadi. Jadi refleksikan sendiri, kira-kira selama ini saya berada pada posisi yang mana. Nah, mulai sekarang kita diminta untuk perlahan-lahan kita berjalan menuju ke posisi yang paling ideal, yaitu sebagai manajer. Kita tinggalkan posisi kita selama ini sebagai pemukul. Karena berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu tugasnya menuntun. Siswa sudah punya sesuatu, sudah punya potensi yang ada di dalam dirinya. Tinggal kita tuntun dia, tinggal kita menebarkan bagaimana perilaku yang baik-baik saja. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Baik, sekarang tentang keyakinan kelas. Kelas, ada pertanyaan di sana. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Saya bisa berikan pendapat. Kenapa harus keyakinan, bukan peraturan?
Nah, teman-teman, ada yang bisa beri pendapat? Baik, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Dari kalau peraturan itu tadi sudah disampaikan bersifat satu arah. Dia berasal dari guru mengharuskan siswa berbuat seperti ini. Jadi bukan karena berasal dari siswa, tapi peraturan itu dibuat oleh guru untuk siswa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu berarti siswa yang melakukan atau membuat keyakinan itu sendiri, kesepakatan bersama antara siswa dan guru yang dibuat di dalam kelas. Jadi keyakinan atau kesepakatan yang muncul itu dari siswa, dari motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan karena guru. Jadi pada saat itu kita bersama-sama, siswa diberi kesempatan untuk menulis, menyampaikan misalnya engkau punya keyakinan apa, engkau punya keinginan apa tentang kita punya kelas, tentang kita punya teman-teman semua. Jadi kalau keyakinan itu dibuat bersama antara guru dan siswa, dan itu semuanya tumbuh dari dalam diri siswa. Jadi usulan siswa karena motivasi dari dalam dirinya. Lalu pembentukan keyakinan kelas. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas itu, yang pertama kalimatnya itu kata-katanya harus bersifat abstrak. Lalu dia berupa pernyataan universal atau umum. Lalu dibuat dalam pernyataan yang positif, tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalnya, kita mau menanamkan karakter bahwa siswa tidak boleh membuang sampah dalam kelas. Siswa harus membuang sampah di tempat sampah. Jadi, keyakinan kelas jangan menggunakan kata tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Itu tidak bisa, karena ada kata tidak, itu maknanya kan negatif. Jadi kalimat keyakinan kelas harus bersifat positif. Kalau kita mau siswa tidak membuang sampah di dalam kelas, berarti kalimatnya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita mau supaya siswa ini tidak boleh berkumpul setiap hari, tidak boleh mengejek, saling mengejek, mencemooh seperti itu, berarti kalimat positifnya berarti kita harus saling menghargai. Ya. Jadi keyakinan kelas kata-katanya itu abstrak, supaya bisa apa? Bisa diingat, bisa diresapkan dalam hati. Jadi ya tidak boleh terlalu panjang-panjang, harus singkat supaya apa? Siswa ingat tadi. Lalu apa namanya? Dia menggunakan kata-kata positif tadi. Jadi misalnya tidak boleh saling mengejek, nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan saling menghargai. Kita mau supaya pada saat ujian siswa harus mengerjakan soal ujian dengan jujur, maka keyakinan kelas itu jujur. Jujur bukan hanya pada saat ujian, tapi jujur dalam segala hal. Siswa hanya mengingat, oh keyakinan kelas kami itu jujur, saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Jadi dalam satu kelas, misalnya paling banyak 10 keyakinan sudah bisa. Supaya apa? Siswa ingat dan bisa dia terapkan. Ya, yang terakhir kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu artinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Suatu proses dialog. Seperti tadi saya sampaikan, siswa melakukan tindakan penyimpangan terhadap aturan. Saya katakan bahwa ketika siswa melakukan tindakan menyimpang, kita harus berdialog dengan dia. Kita harus kolaborasi dengan dia dulu, tanya kira-kira alasan apa melakukan tindakan seperti ini. Lalu dari hasil dialog tadi
mandiri dan bertanggung jawab. Lalu segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita sudah buat di awal. Nanti pada saat siswa melakukan kesalahan, kita terapkan segitiga restitusi. Pada saat itu maka posisi kita adalah sebagai manajer. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini dengan 3 tahapan tadi, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada saat kita berbuat salah itu juga suatu proses belajar. Ya, jadi kalau kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan pada tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang wajar. Kita semua pasti berbuat salah. Itu kalimatnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada lain bapak atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Maka bisa juga bapak atau ibu guru sekarang tidak mau mencari kesalahan itu, siapa yang salah di sini, tetapi mau mencari solusi dari persoalan yang sedang kamu alami saat ini. Atau kamu berhak merasa begitu. Dan mungkin pada saat kita tanya, berasa marah ibu. Pada saat itu kita tanya, ya kamu berhak untuk marah. Karena mungkin temanmu tadi kelewatan menyebabkan kamu marah. Kamu berhak. Nah pada saat itu kita kalimat-kalimat itu berarti kita berada pada tahap menstabilkan identitas. Jadi kita memberi penguatan dulu walaupun dia salah. Kita berikan penguatan dulu. Jangan datang langsung hantam dia dengan kata-kata yang malah membuat dia semakin merasa rendah diri. Jadi walaupun dia salah, angkat dia dulu. Iya, kamu salah. Tetapi tidak semua pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah sekarang kira-kira alasan apa kamu melakukan kesalahan? Pada saat ibu bertanya seperti itu, maka ibu berada pada tahap validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Jadi apapun yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Jadi pada saat itu kita tanya, setelah kita tanya, bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kira-kira alasan apa kamu melakukan kesalahan itu? Tuh, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi ternyata kamu tidak buat. Jadi kamu hanya melakukan kesalahan, tindakan seperti ini. Ibu menghargai itu. Kamu tidak lebih dari itu. Jadi itu sesuatu hal yang baik, bahwa dia punya tindakan atas masalahnya hanya seperti ini. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga yang kamu miliki. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu seperti itu, mungkin dia berusaha melindungi sesuatu yang menurut dia penting. Seperti itu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan tujuannya pasti untuk memenuhi satu dari 5 kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia. Lalu tahap yang berikut menanyakan keyakinan. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita punya motivasi secara intrinsik. Jadi kira-kira setelah kita bertanya, alasan apa kamu melakukan seperti ini, melakukan tindakan seperti ini? Lalu ibu guru menghargai kamu tidak melakukan kesalahan yang lebih dari itu, semuanya seperti ini. Itu bagus sebenarnya. Lalu kira-kira apa keyakinan kelas kita? Kan kita sudah buat keyakinan, sekarang kita tanya, kita ke menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama itu apa? Nah sekarang keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Apakah menurut kamu keyakinan itu penting atau tidak? Penting. Lalu sekarang bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan?
penerapan segitiga restitusi seperti ini. Jadi kasusnya, misalnya ada satu siswa yang biasa menyembunyikan buku milik temannya. Sebenarnya kalau alasan dari teman yang menyembunyikan itu katanya hanya prank saja, hanya mau bergurau saja dengan temannya. Nah, tetapi temannya yang bukunya disembunyikan ini dia sampai marah-marah, sampai memaki temannya. Jadi setelah itu saya lakukan menanyakan pada saat menstabilkan identitas. Salah itu hal yang wajar. Pasti kamu punya alasan untuk melakukan itu. Kira-kira sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kalau dia akan menjawab, saya akan lebih sabar Bu. Mulai sekarang kalau misalnya ada teman yang cerita ke saya harus lebih sabar. Jadi itu motivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat tadi. Dia marah-marah, dia sampai maki-maki, bahkan dia hampir pukul. Itu karena dia tidak sabar. Maka mulai sekarang saya harus lebih sabar. Jadi itu berdasarkan jawaban dia, motivasi dari dalam dirinya dia. Jadi 3 tahapan pada segitiga restitusi. Setelah kita lakukan seperti itu, maka kita akan berada pada posisi manajer. Baik, teman-teman, sampai di sini bisa dimengerti ya? Luar biasa. Baik. Dengan 3 tahapan segitiga restitusi tadi, maka diseminasi saya terkait budaya positif sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Bapak dan Ibu guru sekalian untuk bisa mendengarkan pemaparan saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari ini. Luar biasa. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan membentuk keyakinan kelas. Pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Ya, baik. Kalau keyakinan kelas itu dia mirip-mirip atau sama dengan peraturan. Keyakinan atau mirip dengan peraturan. Peraturan tahu. Atau peraturan atau tata tertib kan di sekolah. Di sekolah kan pasti ada tata tertib ya. Tapi ini keyakinan. Peraturan yang kita buat ini dalam bentuk keyakinan. Mengapa keyakinan? Karena keyakinan itu sesuatu yang kita yakini. Kita yakini dia muncul dari dalam diri kita, sehingga pasti kita akan melaksanakannya dengan baik. Paham? Jadi yang memotivasi kita itu sesuatu berasal dari dalam diri kita, atau namanya motivasi intrinsik dari dalam diri kita ya. Nah, kalau keyakinan itu, keyakinan kelas yang akan kita buat nanti, dia menggunakan kata-kata yang tidak bermakna negatif. Contohnya kita mau membuat peraturan atau kita membuat kesepakatan bahwa tidak boleh membuang sampah di kelas misalnya. Jadi tidak boleh gunakan kata tidak. Itu kan makna negatif. Jadi yang dilarang itu kata tidak, dilarang, jangan. Kata-kata seperti itu tidak boleh digunakan. Jadi kalau misalnya kita bersepakat bahwa tidak membuang sampah di kelas, maka kata yang bermakna positifnya apa? Membuang sampah
Nama saya Resya. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas karena bisa membuat saya menjadi lebih bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Olin. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas karena bisa membuat saya menjadi lebih disiplin. Perkenalkan, nama saya Titin. Saya senang membuat keyakinan kelas karena keyakinan kelas membuat saya menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Reno. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas karena membuat saya lebih giat belajar.